Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nilawati, SSI MOR. Saya adalah dosen tetap program studi ilmu keolahragaan, program sarjana, Universitas Ngudi Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Fisiologi 2. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 dengan kode mata kuliah 17KU09 dengan bobot 2 SKS teori yang diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan, 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Pokok bahasan pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama adalah sistem kardiovaskular, kedua, sistem pernafasan, ketiga, sistem saraf, 4, sistem pencernaan, kelima, sistem reproduksi pria, keenam, sistem reproduksi wanita, ketujuh, sistem integumen, kedelapan, sistem panca indera, ke-9, sistem kelenjar endokrin. Tentunya kita juga akan belajar tentang sistem limfatik, sistem imunitas, metabolisme, keseimbangan cairan, dan perkembangan sel-sel darah. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali dengan teknik cara menyusun tulisan yang akan dijadikan sebuah buku chapter karya mahasiswa yang nantinya akan dijadikan HKI dan dipublish di UNW Press. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi meliputi CPL 1, menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, nilai-nilai olahraga, sosial, budaya yang berkembang di masyarakat. CPL 2, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, terkhusus ilmu keolahragaan. CPL 3, mampu menerapkan ilmu keolahragaan dalam rangka menyelesaikan permasalahan bidang keolahragaan serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan baru dalam bidang keolahragaan. Yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Ngudi Waluyo. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar fisiologi manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis struktur, fungsi, dan pengaruh fisiologis pada manusia. CPMK 3, menerapkan teknik analisis data untuk menginterpretasikan hasil pengukuran fisiologis. Tentunya, 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Delivery, yaitu dengan memberikan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa dalam akun Siakat atau Sistem Akademik Universitas Ngudi Waluyo. Dan interaksi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, pantom, dan kuis. Yang kedua adalah interaction. Pada mata kuliah ini akan melibatkan komunikasi 2 arah, yaitu komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang berupa diskusi, tanya jawab, atau refleksi bersama. Yang ketiga adalah asesmen atau sistem penilaian.
Sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini berupa asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan mahasiswa meliputi kuis, tugas individu, tugas kelompok, serta sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Kedua adalah asesmen sumatif, yaitu penilaian akhir yang berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang saya gunakan berupa small group discussion dan problem based learning yang memiliki tujuan, yaitu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Keduanya juga mendorong pembelajaran aktif, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan sosial. Referensi pembelajaran. Buku referensi yang digunakan yaitu buku chapter, karya saya, dan didukung oleh buku referensi ahli lainnya, serta artikel publikasi dengan nilai keberharuan agar mahasiswa mampu mengikuti keberharuan dan pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Fisiologi 2 pada mahasiswa ilmu keolahragaan pada pertemuan ketiga, yaitu sistem saraf. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sistem saraf. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem respirasi. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang respirasi? Kita cek dulu, minggu lalu saudara masih ingat tentang apa? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mbak. Sistem respirasi merupakan sistem pernapasan manusia yang melibatkan hidung, mulut, trachea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi tadi menjelaskan tentang sistem respirasi dari awal sampai dengan akhir, ya. Jadi ada macam-macamnya yang disampaikan. Kemudian ada yang lain, silakan, ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Adapun gangguan dari sistem respirasi itu meliputi asma, yaitu penyempitan saluran pernafasan, yang kedua ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkitis, dan yang terakhir ada pneumonia infeksi pada paru-paru. Jadi kalau tadi macamnya, sekarang ada gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem saraf. Oke, tepuk tangan buat teman saudara. Sebelum kita masuk ke materi yang sistem saraf, saya akan presentasi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Oke, semuanya hadir, tidak ada yang absen ya hari ini, ya, di siang hari ini. Oke, aman. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran sistem saraf. Kira-kira kita itu perlu belajar sistem saraf itu untuk apa? Jadi yang pertama itu mahasiswa mampu mengetahui apa? Bagaimana otak, sumsum tulang belakang itu bekerja mengontrol semua kegiatan atau aktivitas fisik. Yang pertama itu.
Yang kedua adalah mahasiswa juga harus mampu mengembangkan teknik berbasis neuro. Ya, neuro itu apa? Nanti akan kita pelajari di materi sistem saraf. Dan yang terakhir adalah mahasiswa juga mampu menyesuaikan latihan. Targetnya ada latihan dengan kebutuhan khusus. Jadi ketika ada kebutuhan khusus yang disampaikan tadi, ada gangguan dari Mas Tegar, harapannya mahasiswa juga dapat menyampaikan hal itu. Ya, dapat menganalisis, oh kiranya ada gangguan khusus A, program latihannya itu harus bagaimana, disesuaikan dengan sistem sarafnya. Begitu, paham? Baik, kalau sudah paham langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang sistem saraf. Oke, jadi ini adalah materi hari ini di pertemuan ketiga adalah sistem saraf. Ya, sistem saraf ini saya ambil dan saya kembangkan dari buku yang saya buat sendiri dan rekan-rekan, yaitu tentang fisiologi olahraga. Kemudian kita belajar tentang yang pertama, sebelum kita belajar tentang sistem saraf, kita akan tahu dulu sel-sel apa yang ada pada sistem saraf. Ya, di sini kalau dari sistem saraf kita yang pertama adalah belajar tentang neuron. Ya, ada yang kedua adalah sel neurologia. Kalau di sini bedanya apa antara neuron dan neuroglia? Kalau neuron dia itu tugasnya memberikan sinyal, ya memberikan sinyal. Kemudian setelah itu contohnya bagaimana? Yang paling simpel adalah memberikan sinyal untuk menggerakkan anggota tubuh. Jadi dia memberikan responnya, sinyalnya untuk menggerakkan anggota tubuh. Contohnya berjalan, bergerak. Itu tugasnya si neuron. Tapi kalau neuron dia itu tugasnya apa? Ada yang tahu di sini? Tugasnya dia adalah mendukung. Mendukungnya apa? Zatnya, zat gizinya. Kebutuhan dari neuron itu apa? Dia yang akan memberikan dukungan agar tugas neuron itu berjalan secara maksimal. Jadi saling membantu dan saling berkaitan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian dari sistem saraf ini. Nanti kita akan dibagi susunan sistem saraf terdiri dari susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Kita bagi dulu namanya aja sistem saraf pusat. Berarti dia adalah fungsi utama di situ dalam tubuh. Dia controllingnya semuanya pada sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua, yaitu siapa yang mengontrol ini? Ada otak dan sumsum tulang belakang. Ya, kenapa kok otak dan sumsum tulang belakang? Ya, karena gini, dalam otak dan sumsum tulang belakang itu controlling semuanya. Jadi posisinya otak di atas dan medula atau medula spinalis atau sumsum tulang belakang itu ada pada tengah-tengah badan. Ya, dia posisinya ada di center, di tengah. Jadi dia cakupannya sangat luas sekali untuk mengontrol anggota tubuh. Kenapa letaknya ada di tengah? Itu adalah sebagai fungsi utama. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini namanya juga sistem saraf tepi. Berarti sistem sarafnya di luar sistem saraf pusat, tidak di dalam. Jadi dia beda. Sistem saraf pusat ada di tengah. Kemudian kalau sistem saraf tepi ada di ujung-ujungnya, namanya juga tepi. Berarti ada di paling ujung, di luar sistem saraf pusat. Gitu. Kemudian di sini juga ada susunan saraf somatik. Di sini ada susunan saraf somatik dan susunan saraf otonom.
menggerakkan. Itu secara otomatis kita itu sadar menggerakkan atau dia bergerak sendiri? Sadar. Berarti kebalikannya nih, kalau otonom yang tidak sadar. Jadi tanpa diperintah, tanpa disuruh, dia akan bekerja secara mandiri. Ya, dia akan bekerja. Contoh adalah sistem otot sadar seperti jantung, hati, dan pencernaan. Ya, jadi tanpa disuruh jantung itu akan tetap berdetak. Ya, dia hai jantung silahkan berdetak, silahkan berhenti. Ya, itu tidak. Jadi kalau namanya otonom, dia secara otomatis akan berdetak. Tergantung apa? Aktivitas tubuh. Denyut jantungnya tergantung pada aktivitas tubuh. Kalau kita sedang istirahat, denyut jantung istirahat, pasti rata-ratanya berapa? Kalau istirahat bangun tidur itu 80. Nanti kalau sudah aktivitas, denyut jantungnya akan mengalami peningkatan karena sudah ada pergerakan tubuh. Ya, jadi secara otomatis naik turunnya itu tidak akan disuruh. Tapi kalau somatik, saudara mau latihan, angkat beban. Hari ini saya mau ngangkat 10 kali, besok 17 kali. Itu tanpa perintah kita atau dengan perintah? Dengan perintah. Tapi kalau jantung mau dia jantungnya tinggi ataupun dia rendah, dia dengan secara otomatis dia akan bekerja sendiri. Sama halnya dengan hati dan pencernaan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat ini. Di sini ada namanya simpatik dan parasimpatik. Ini sama halnya tadi. Kita nanti dari sistem simpatik dan parasimpatik ini, di sini kita bisa lihat parasimpatik memacu produksi, dia memacu di sini. Tapi kalau di sana menghambat, jadi dia akan mengeluarkan nih tugasnya apa? Kalau dia merasa dia over, dia akan membantu. Ya, jadi semua saling berkaitan. Berarti kalau di sini dia ikut apa? Sistem saraf. Sistem saraf apa? Otonom. Dia sistem saraf pusat ada otak dan sumsum tulang belakang. Ya, di sini. Jadi ada neuron. Neuron itu tugasnya apa tadi? Kembali lagi. Memberikan sinyalnya, dia mau ngapain nih. Tapi kalau yang di sini satunya neuroglia apa tugasnya? Mendukung. Ketika kinerjanya berlebihan, dia juga mendukung, mengurangi. Wah, ini sistemnya sudah mulai berlebihan, atau asupannya terlalu berlebihan, gulanya tinggi. Nanti dia akan membantu. Membantu apa? Bagaimana untuk bekerja maksimal? Bagaimana cara menurunkannya? Dia akan membantu. Gitu ya. Kemudian fungsi dasar ini adalah sebagai otak, sebagai organ pengendali berbagai ragam fungsi kehidupan. Fungsi dasarnya adalah bergerak. Ya, fungsi dasarnya adalah bergerak. Bergerak itu berarti kalau bergerak itu sistem saraf, somatik, otonom, somatik. Kenapa somatik? Karena sadar secara langsung kita menggerakkan pergerakannya, kita berjalan ya. Kemudian kalau yang organ berarti dia akan masuk sistem saraf otonom tanpa disadari akan bekerja secara otomatis. Oke. Kemudian di sini juga ada fungsi luhur. Pertama adalah fungsi kognitif atau intelektual. Jadi sistem saraf juga punya fungsi kognitif. Yang pertama perhatian, fungsi mengingat, emosi dan perilaku, bahasa dan executive function. Ya, ini adalah fungsi dari otak atau fungsi dasar ya dari sistem saraf. Di sini apakah
Ya, yang pertama, bentuk otak yang unik. Kenapa menurut saudara bentuk otak itu unik? Silahkan. Ada yang mau berpendapat? Kenapa menurut saudara itu unik? Otak itu kok unik? Kerja otak yang unik. Silahkan. Ada yang mau berpendapat? Boleh, siapa saja? Novel, silahkan. Unik kenapa? Menurut saudara unik itu kenapa? Karena otak sebagai pengendali utama. Pengendali utama, jadi dia kecil tapi dia mengendalikan semuanya. Menurut saudara uniknya adalah seperti itu. Niken, coba. Selain karena dia pengendali utama, dia memiliki banyak sel yang harus dikumpulkan menjadi satu, jadi memiliki bentuk seperti tumpukan usus yang berkaitan satu sama lain. Oke, jadi bentuknya itu bertumpuk-tumpuk dan banyak, gitu, banyak neuronnya, banyak selnya, begitu. Itu menurut saudara unik secara bentuk dan unik secara kinerja. Kecil bentuknya tapi banyak manfaatnya. Jadi dia memang mengendalikan semua anggota tubuh, begitu ya. Kemudian di sini adalah bentuk otak yang unik ya. Otak terdiri dari 100 sampai 200 miliar sel. Jadi sekecil itu dia punya 100 sampai 200 miliar sel yang aktif, yang saling berhubungan. Jadi kalau mereka sudah tidak berhubungan, tidak saling antar sel ini tidak saling berhubungan, berarti ada salah satu yang atau ada gejala atau ada yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau mereka sudah tidak ada hubungan, pasti ada salah satu adalah kerusakan. Ya. Kemudian dilapisi selapu tipis karena tadi fungsinya sangat besar bagi tubuh, dia juga dilindungi sama selapu tipis untuk menjaga. Jadi bentuk otak kemudian dilindungi selapu tipis. Selain itu otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan yang disebut corpus callosum. Jadi otak itu bukan satu seperti ini. Otak itu dua bergabung menjadi satu. Kemudian di tengah-tengahnya ada jembatan namanya corpus callosum. Jadi dia saling connecting tadi. Sel-sel tadi kan saling berhubungan antara otak kanan dan otak kiri. Mereka akan saling connecting. Ya. Kemudian setelah tadi dibagi menjadi dua bagian atau dua lobus, sekarang akan dibagi menjadi terdiri dari 4 lobus. Ya, belahan 2, kemudian kalau lobusnya ada 4. Yang pertama adalah parietal, temporal, occipital, dan frontal. Kita lihat parietal. Parietal itu sebelah mana parietal? Kita mulai yang paling sederhana dulu dari depan. Frontal, parietal, occipital, temporal. Jadi mengingatnya dari depan. Frontal, occipital, temporal. Oke, temporal. Temporal itu ada di atas sini. Temporal. Ya, dibagi menjadi berapa lobus? 1, temporal. Oke. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini untuk mata kuliah fisiologi 2 tentang sistem saraf. Sebelum kita akhiri, saya ada kuis. Silahkan teman-teman bisa silahkan teman-teman bisa atau sudah silahkan bisa dikerjakan, nanti akan terlihat. Oke, sudah dapat semuanya. Oke, saya mulai.
pada mata kuliah Fisiologi 2 pertemuan ketiga tentang sistem saraf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah Fisiologi 2 pada program studi Ilmu Keolahragaan Universitas Ngudi Waluyo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.